Halo ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk Anda semua. Jumpa lagi dengan saya Bonjus Setiawan dari Toko Bangunan Online. Not much to share about these days. Ya, pakai bahasa Inggris. Nggak banyak yang bisa saya omongin ya beberapa hari ini karena satu ya saya sharing ada kerjaan di daerah Mojo Klangru. Itu kita sedang nanganin kanopinya yang depan belakang. Plus juga saya pernah cerita tentang bagaimana mengatasi kebocoran yang ada di rumah itu ya. Itu ya namanya juga kerjaan kan begitu kan guys, bisa sharekan ke Anda, harap maklum. Selain itu juga 2 hari yang lalu itu ada bebek nangkring di meja makan. Kemudian saya makan begitu ya. Dan akhirnya hari ini 2 hari berikutnya asam urat mas bro, kelas dunia. Doh, wis gak karuan ya asam urat ini. Pincang-pincang ke sana kemari bro, aduh. Padahal saya juga sudah ndak berani nyentuh bebek loh, tapi hari itu entah kenapa saya kesurupan akhirnya makan bebek. Makan bebek sayapnya doang itu langsung kena asam urat. Pernah juga saya sudah ngindarin bebek gitu ya, kemudian sudah ndak makan jeroan gitu. Tiba-tiba itu saya pincang-pincang. Saya mikir ini apa ini, jelas asam urat ini kan. Malu gitu loh, umur sekian gitu kena asam urat ya. Saya mikir itu kena apa ini ya. Ternyata sehari atau 2 hari sebelumnya itu saya ngadu selai kacang. Nah itu jadi pantangan juga. Waduh wis gak karuan ya. Tapi kawan-kawan sekalian, pada malam hari ini saya ingin pertama adalah ngucapin ya terima kasih banyak kepada yang sudah posting video-video di seputaran jagat TikTok dan juga Instagram sehingga saya bisa bikin konten ini. Kita akan review konten video. Sebelumnya kan saya banyak review baru sekali juga banyak enggak ya, review video foto-foto ya. Sekarang kita review video. Langsung saja kita lihat apa saja videonya yang sekarang ini muncul ya. Yang pertama, Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli 2 mangkok saja, 200 perak, yang banyak nyonyanya. ya, kelas ya. Abang tukang bakso, mari. Kelas ini video, like it so much. Layak untuk dikombinasikan dengan berbagai macam hal gitu. I don't expect that. Saya nggak berharap muncul gitu ya. Ternyata lagunya itu Abang tukang bakso, mari sini, gua mau beli. Makasih ya, menghibur sekali. Next video. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat Allahumma arhamna bil Qur'an. Iya, itu adalah video yang sangat berkesan tahun 2000-an. Tahun 2000 itu berarti saya masih di pesantren ya. Kalau 2000 itu sekitar sudah kelas 1 SMA ya. Memang itu yang sekarang ya mungkin zamannya orang belajar lewat online, lewat orang ceramah juga dengan online. Kadang-kadang kita merindukan masa lalu. Hal itu nostalgia itu wajar. Dan itu macam jadi mesin waktu ya. Bagi saya pribadi gitu kan, melihat hal semacam itu mungkin tidak bisa dipahami oleh milenial. Saya juga bisa memahami, kaget gitu kalau dengan dunia milenial, tapi harus adapt gitu, harus menyesuaikan diri ya. Pernah suatu ketika saya ke lamaran sepupu saya sendiri, jadi milenial sekali ya, artinya ya masih lulus kuliah begitu, anak zaman now lah. Saya melihat prosesi lamaran itu berbeda banget gitu. Ya ada acaranya, kemudian ada MC-nya, kemudian ada door prize-nya gitu ya.
Saya jadi, milenial tuh begini ya. Jadi kita memang nggak bisa nyamak-nyamain. Kita punya zaman sendiri, milenial punya zamannya sendiri, sehingga ya jangan dibanding-bandingin lah. Meskipun juga sebenarnya indah bagi saya untuk bisa Allah wujud kita baqa mukhalafatuhu lil hawatithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayat sama basar kalam qatiran muridan aliman khayyan sami'an basiron mutakalliman. Itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menurut Islam. Jadi begitulah ya. Next video Mas Bro. Next video. What we can see here. Mas Andre Taulani ya, penyuka Vespa. Benar sekali, saya juga termasuk orang yang suka Vespa. Itu terjadi ketika saya habis balik ke Papua ya. Saya melihat gitu kan, saya menganalisa ini hiburan apa ya kira-kira gitu. Jatuhan. Pilihan saya jatuh pada dua, King atau Vespa. Pokoknya dua tak lah. Lalu saya melihat Vespa itu desainnya itu benar-benar ngena gitu ya. Mau montok di belakang begitu kayak lebah. Memang dia kan lebah ya. Tapi kemudian saya benar-benar jatuh cinta itu karena memang dia itu ergonomis secara nggak sengaja. Jadi kalau naik Vespa itu cecek gitu loh, cecek ya. Nah Vespa yang dipakai oleh Mas Andre tadi mahal itu bro, PTS ya. Saya beli Vespa itu tahun 2014. Saya pernah beli PX Banci tahun 79 masih platina. Itu saya jual, beli 2,5 juta, kemudian jual dengan harga 2,5 juta juga. Kemudian pernah juga beli bajai sprint, itu nggak tahu jenis bajainya apa tapi bilangnya sprint begitu ya. Kemudian itu dibeli oleh teman saya sendiri. Kemudian saya beli lagi itu terakhir ya PX tahun 83 atau 86 ya, lupa saya, 83 kayaknya, itu yang saya pakai sampai sekarang. Jadi harganya Vespa waktu saya beli itu 2,5 juta, bajainya 6 juta, sudah bagus bajai itu, sudah keramut. PX itu yang tahun 83 itu saya beli harga 3 juta lengkap full. Semuanya tiga-tiganya saya beli lengkap, ada BPKB-nya semuanya. Saya kaget tahun ini ya, PS itu sejaman dengan PX, cuma dia bannya lebih kecil. Harganya PS 9 juta, sosok 1.000, 8.900.000, kelas dunia. PX itu harga-harganya juga demikian. Harga bahan itu mungkin sekitar 4 juta, 5 juta. Gila ya. Mungkin yang sangat lengkap dan ciamik bisa di atas 10. Sprint misalkan, saya pernah nemuin sprint itu harga 3,5 juta tahun 2014. Sekarang gak oleh Mas Bro. Sekarang ya harganya itu gak karuan ya. Harganya di atas 10 ya. Itu kalau ngomongin yang standar-standar. Artinya Vespa pada umumnya. Ada juga yang dipakai tadi itu PTS, itu juga nggak masuk akal lagi harganya. Sudahlah, itu harganya 30-an, 25 sekitar itu yang saya tahu ya. Kemudian ada juga Spartan yang 200 cc itu saya ke bengkelnya Sugeng. Nanti kapan-kapan saya liput Sugeng ya. Itu punyanya dokter itu ya mungkin harga 30-an. Cering barangnya, kelas dunia, 200 cc ya. Ada juga misalkan, tapi ada kabar juga nggak sedap ya. Kenapa kok Vespa Super itu harganya masih standar aja, nggak naik nggak turun ya. Mungkin relatif di bawah harga Vespa yang lain. Dan yang di atas semua itu kalau Vespa klasik ya Vespa Mendel ya, VBB tahun 60-an itu sudah nggak ada harganya. Dulu saya sempat nemuin tahun 2014 itu harganya sekitar ya masih lah 20, 25. Sekarang nggak boleh bro. Nggak boleh, saya nggak tahu harganya sekarang berapa. Dulu sekitar itu. Dan alhamdulillah saya pernah naikin nih, itu 3 percepatan. Pernah naikin sekali gitu. Memang ya klasik-klasikan gitu asik juga. Tapi intinya bahwa banyak sekali orang suka Vespa
Saya dulu pernah main Twitter ya, saya mention salah satu waktu itu penasihatnya Pak SBY. Saya lupa nama beliau, tapi memang beliau terkenal gara-gara sebuah penemuan namanya Blue Energy begitu. Dan beliau koleksi Vespa juga. Saya sempat mention kemudian disebut ada VBB, beliau punya VBB. Belum lagi kalau ngomongin misalkan gubernur ya, kayak Pak Anies misalkan atau Pak Ridwan Kamil. Nggak tahu kalau Pak Ganjar juga Vespa enggak ya. Tapi yang dua orang itu pernah posting beliau berduanya naik Vespa. So it's great. Termasuk Pak Andre Taulani juga suka Vespa, luar biasa. Salam Vespa, salam mesin kanan. Satu Vespa sudah saudara. Sekarang harganya Vespa mahal bro. Kelas dunia ya. Next video, ini berapa banyak ini ya. Buat motor Vespa nih yang katanya ini yang menemuin gue mahal. Mana? Alek rombeng gak usah sok keras ya, gak usah sok keras. Motor Vespa mogok bangga lagi ya. Mana? Temuin gua 24 jam, 1 kali 24 jam. Buru. Nggak tahu itu niatnya candaan atau bener ya. Saya sampai ditimpali oleh Mas Andre sendiri tentang bercandaan yang terlalu dark gitu tentang Vespa, menghina-hina Vespa gitu. Kalau saya sih ya sudahlah, namanya juga sepeda tua. Dan yang jelas bahwa kalau yang tersinggung, kalau sudah pembesar-pembesar kayak begitu ya wis ampun bro kan begitu. Tapi realitanya bahwa Vespa itu disukai banyak orang, termasuk artis, termasuk juga pejabat, termasuk juga ulama begitu senang Vespa. Jadi kalau memang dibilang sekarang barang rosok juga enggak begitu juga ya, karena memang realitanya banyak sekali orang nggak tahu juga kenapa banyak yang suka gitu ya. Kalau saya sih sendiri suka karena memang klasik bentuknya, enak dinaikin gitu. Dan jadi kalau saya ini ya, karena memang ya kondisi seperti ini, kalau pusing begitu ya keliling naik Vespa gitu selesai sudah. Jadi menikmati suasana gitu. Enak aja gitu loh, enak aja meskipun barang tua tahun 83 tapi masih bisa jalan ya. Itu yang tergolong muda lah tahun 83. Bahkan mungkin yang sprint tahun 74, 75, bahkan yang VBB juga tahun 60 masih layak naik di jalan-jalan dia. Itu luar biasa bro. Itu bukan hanya sekedar kendaraan kalau saya bilang ya. Karena saya mengendarai Vespa itu sama dengan mengendarai sebuah sejarah. Oke gitu aja. Sharingnya tentang video-video yang saya dapat dari Instagram dan TikTok. Mungkin akan banyak juga konten macam begini nantinya ya. Jumpa lagi di lain kesempatan dengan saya Ponjos Setiawan, host dari Toko Bangunan Online. Jangan lupa follow Instagram saya @togobangunan_online. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.